Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke video belajar kita. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang praktek kebijakan moneter Islam. Teman-teman pasti sudah penasaran bukan tentang pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, bisa teman-teman lihat daftar isinya. Jadi yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai yang pertama kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro dan makro. Yang kedua tentang kebijakan moneter tanpa bunga. Yang ketiga kebijakan moneter Islam di Indonesia. Yang keempat praktek kebijakan moneter Islam di negara lain. Dan yang terakhir aplikasi instrumen moneter Islam individu, sosial, dan perekonomian. Mari kita masuk ke pembahasannya. Kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro dan makro. Dalam perspektif ekonomi mikro, penerapan kebijakan moneter Islam akan turut mengubah tata kelola dan orientasi dari para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan moneter Islam mengupayakan untuk menekan jumlah uang yang menganggur, idle money, untuk dimanfaatkan di sektor real. Selain mengatur agar peredaran uang dimaksimalkan untuk pertumbuhan di sektor real, kebijakan moneter juga mengatur agar pengelolaan uang di sektor real tersebut berjalan dengan baik dan efektif untuk menghasilkan produktivitas. Kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan moneter tanpa bunga, yaitu 1. Menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat. 2. Kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real menggunakan akad-akad muamalah Islam. 3. Menjadi penarikan uang yang beredar lebih diarahkan kepada sektor real dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. 4. Transaksi pertukaran dalam kebijakan moneter harus terfokus pada pertukaran barang dan jasa. 5. Perlu dukungan dalam pemahaman serta kesadaran masyarakat Muslim. Kemudian berikutnya kebijakan moneter Islam di Indonesia. Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral terhadap bank-bank komersial di Indonesia telah memberikan beberapa instrumen tertentu kepada bank syariah, di antaranya 1. Wajib minimum, GIM, yang merupakan simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro terhadap Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GM ini bersifat wajib untuk keamanan bank. 2. Sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, sertifikat IMA, merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang memiliki dana berlebih dan ingin mendapatkan keuntungan sebagai sarana penyedia dana untuk bank-bank syariah yang kekurangan dana dengan jangka waktu perjanjian selama 90 hari. 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, SAWBI, merupakan instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam operasi pasar terbuka. Instrumen ini dijalankan dengan menggunakan akad wadiah. Berikutnya adalah praktek kebijakan moneter Islam di negara lain. Prakteknya telah diterapkan oleh beberapa negara seperti Malaysia, Sudan, Arab Saudi, Iran, dan Bahrain. Dan materi terakhir yaitu aplikasi instrumen moneter Islam individu, sosial, dan perekonomian. A. Instrumen moneter Islam pada tingkat individu, yaitu mudharabah dan musyarakah. B. Instrumen moneter Islam pada tingkat sosial, yaitu zakat dan wakaf, serta Qard Al-Hasan. C. Instrumen moneter Islam pada tingkat perekonomian, yaitu sukuk, obligasi syariah, dan takaful, asuransi syariah. Itulah tadi sedikit pembahasan kita mengenai praktek kebijakan moneter Islam. Sebelum saja mengucapkan salam penutupan, tak lupa saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini. Kesimpulannya, dalam perspektif ekonomi mikro, penerapan kebijakan moneter Islam akan turut mengubah tata kelola dan orientasi dari para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan moneter Islam mengupayakan untuk menekan jumlah uang yang menganggur untuk dimanfaatkan di sektor real. Sistem keuangan ganda muncul sejak berkembangnya industri keuangan Islam.
di mana perkembangan ini diinisiasi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga disimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor real. Instrumen moneter Islam pada tingkat individu, yaitu mudharabah dan musyarakah. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi sedikit resume yang saya buat. Sekian dari saya izin pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri, daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.